sebelumnya kita ngaji kitab Safinatun Najah. Sekarang kita ngaji kitab fikih lanjutannya, yaitu kitab Sulamut Taufiq. Ini ketinggalannya pun sami nyepeng kitab gitu. Kitab Sulamut Taufiq. Alhamdulillah pemotong kitab mugi-mugi bisa disimak, kemudian nanti bisa diulang lagi keterangan yang kita dapatkan dari ngaji. Dan ini kula mengambil keterangannya dari kitab Mirqat Su'udit Tasdib. Niki syarahnya, sing kula jupeng niki syarahnya. Kalau ini kitab Sulam Taufiq Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini Mirqat Su'udit Tasdib, syarahnya karangan Syekh Muhammad Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten. Sini kita pula jempeng nih, kita sing ageng gitu. Jadi kemarin kita ngaji Safinatun Najah pakai syarah Kasyifatus saja Syekh Nawawi juga. Sekarang kita ngaji ini kalau juga pakai syarahnya Syekh Nawawi. Jadi memang Syekh Nawawi ini termasuk ulama yang sangat produktif nih. Ulama Indonesia yang produktif sekali, karangan kitabnya banyak. Dan Syekh Nawawi ini kita kalau dengan yang NU, ya mesti muridnya Syekh Nawawi. Karena Syekh Nawawi itu gurunya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil Bangkalan itu ketika di Mekah ngaji ke Syekh Nawawi Banten. Dan Syekhona Khalil itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Syekhona sinten Mbah Nawawi, Syekh Nawawi ini guru dari gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini kula nyepeng kitab Mirqat Su'udit Tasdib, syarahnya Sulamut Taufiq. Dan kula maos Arabe gitu. Kula mboten maos terjemahan yang ada di kitab ini. Jadi secara garis besar pasti sama artinya. Tapi kata perkataannya mungkin ada perbedaan. Jadi kula maos Arabe, mboten maos terjemah bahasa Indonesia ini. Monggo diawali dari halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau bahasa Indonesia, Rahman Rahim itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi bahkan di bahasa Indonesia pun kita tidak tahu sajane apa bedanya pengasih sampai penyayang. Jadi di bahasa Indonesia pun nggak jelas perbedaannya pengasih dan penyayang. Padahal Rahman dan Rahim itu beda. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Maha Rahman dan Maha Rahim itu artinya beda. Nopo bedanya Rahman dan Rahim? Secara sederhana, Rahman itu adalah rahmatnya Allah yang diberikan di dunia. Kalau Rahim itu rahmatnya Allah yang diberikan di akhirat. Jadi kalau mengartikan Bismillahirrahmanirrahim itu saja nih yang lebih tepat dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahmat di dunia dan Maha Rahmat di akhirat. Itu Rahman Rahim wonten artinya. Kalau di dunia yang muslim dikasih, yang non muslim juga dikasih. Yang taat dikasih, yang maksiat dikasih. Itu Rahman. Kalau Rahim di akhirat, si beriman yang dikasih. Yang kafir tidak dapat rahmatnya Allah di akhirat. Jadi Rahman dikasih di dunia, mukmin kafir dapat. Yang taat, yang maksiat dapat. Kalau Rahim di akhirat hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Nah, itu bedanya Rahman dan Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh makhluk. Rabbil alamin, Tuhan seluruh makhluk. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, yang maha
Maha Esa, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu, adalah hambanya, hamba Allah dan utusannya. Jadi sifatnya Nabi Muhammad disifati dengan hamba ini salah satu sifat Nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad salah satu sifat yang paling mulia adalah hamba, hambanya Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu oleh Allah dilabeli sebagai hambanya? Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya. Ketika Allah sendiri menyebut Nabi Muhammad sebagai hambanya di banyak tempat di Al-Quran ya, termasuk ketika surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi di Al-Quran di beberapa tempat Allah menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya. Dan ini salah satu sifat paling mulia. Kenapa demikian? Dengan pelabelan penyematan gelar hamba kepada Nabi Muhammad, maka umat ini selamat dari menuhankan Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad, apapun akidahnya, sesesat apapun akidahnya, semelenceng apapun akidahnya umat Islam, tidak ada satupun orang Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Sak ngawur-ngawure, sak sesat-sesati akidah orang Islam, tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Sementara orang Nasrani misalnya menuhankan Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa anak Allah dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan abdu. Nabi Muhammad itu hambanya Allah. Jadi tidak ada orang Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Padahal ngapunten, ada sebagian aliran sesat di dalam Islam ya. Dan ini sebagian kelompok dari Syiah. Kan Ahlu Sunnah ini banyak lagi cabang alirannya ya. Ahlu Sunnah banyak cabangnya, Syiah banyak cabangnya. Ada beberapa cabang Syiah yang sesat itu sampai menuhankan Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali itu dipertuhankan itu ada. Tapi tidak ada ya satupun aliran dalam Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Mulanya umat ini selamat dari penuhanan kepada Nabi Muhammad tidak ada. Karena sifat kehambaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke kitab kita, wa rasuluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, dan putusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberi rahmat takdir kepada beliau, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa tabi'in, dan untuk dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Amma ba'du ini adalah kalimat yang dipakai sebagai pemisah antara penghalang dan isi, antara pembuka dan isi. Kalimat pemisah antara pembuka dan isi. Jadi dari mantun muqaddimah amma ba'du. Fahada juz'un latifun, ini adalah kitab kecil kitab ini kan ya. Kalau yang kita sama-sama punya ini cuma 74 halaman. Ini kitab kecil. Yassarahullahu ta'ala, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk kita mempelajarinya. Fima yajibu ta'allumu, berisi tentang ma yajib ta'allumu, apa yang wajib dipelajari. Wa ta'limu, dan diajarkan. Wal amalu bihi, dan diamalkan. Lil khasi wal 'am, untuk orang khusus dan orang umum. Orang khusus niku sinten? Kalau diterjemah ini, wong khusus niku wong alim ya. Al-'am orang awam. Jadi kitab ini berisi tentang apa yang wajib dipelajari, diajarkan, dan diamalkan. Dan kalau kita bahas ilmu yang wajib dipelajari, sebenarnya ada 3. Ilmu banyak sekali, tapi
Tapi yang wajib dipelajari oleh setiap orang maksudnya. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang ada 3. Napa mawon? Lah tiga-tiganya nanti ada di dalam sini. Napa mawon ilmu yang wajib dipelajari ada 3. 1, ilmu tentang sifat-sifatnya Allah. Ilmu tentang ketuhanan. Itu wajib dipelajari oleh setiap orang. Napa cek keliru? Mungkin dipikir Tuhan itu tidur. Dipikir Tuhan ada ndak taunya. Dipikir Tuhan itu beranak. Atau dipikir nanti Tuhan itu diciptakan. Makanya kita semua wajib belajar 1 ilmu tauhid. Wajib dipelajari oleh setiap orang. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang ibadah dan muamalah yang kita lakukan setiap hari. Ilmu tentang ibadah dan muamalah yang kita lakukan setiap hari. Napa contoh ibadah kita lakukan setiap hari? Wudu, sholat, menyucikan najis. Ini kita semua wajib bisa. Kalau ibadah yang jarang-jarang kita lakukan, kita wajib belajar kalau mau melakukan. Contoh ilmu tentang haji dan umroh. Bagi yang belum akan haji, belum akan umroh, tidak wajib belajar tentang haji tentang umroh. Mulailah jarang sing saged ilmu tentang haji dan umroh. Nanti biasanya sebelum haji sebelum umroh ada manasik, pelajaran tentang ilmu haji dan umroh. Itu wajib diikuti. Gitu. Sehingga sinten mawon, mungkin semuanya. Gitu. Saged ibadah haji, ibadah umroh, saderenge haji, saderenge umroh, ada manasik itu wajib ikut. Napa kita harus mengilmui ibadah yang akan kita lakukan. Kalau belum akan haji, belum akan umroh tidak wajib. Tapi kalau mau haji, mau umroh wajib. Sholat, wudu, bersuci setiap hari kita lakukan. Jadi harus tahu. Ilmu tentang zakat, yang zakat sing sugih wajib bisa ilmu tentang zakat. Kalau tidak bisa tanya. Sing gak sugih tidak wajib belajar itu. Kemudian juga ilmu tentang muamalat yang kita lakukan setiap hari. Yang kerjanya jual beli wajib belajar ilmu jual beli. Terutama yang pekerjaannya jual beli komoditi ribawi, jual beli emas perak dan yang sejenisnya. Jual beli uang, tukar uang itu harus belajar ilmu tentang riba. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah, Sayyidina Umar buat peraturan la yabi fi suqina man lam yatafaqqah. Yang enggak ngerti fikih jangan jualan. Fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Kalau enggak belajar fikih nanti makan riba dia enggak tahu. Dan riba bukan dosa kecil, riba dosa besar. Jadi wajib dipelajari ibadah dan muamalat yang dilakukan sehari-hari. Ini ilmu yang kedua. Dan yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari adalah wa ilmi da'in lil qulubil mufsidi. Ilmu tentang obat, cara mengobati penyakit-penyakit hati. Ilmu tentang penyakit hati wajib diobati. Boten lek hasud dijarno ae, malah dirawat hasudnya. Boten lek benci ambek wong tambah digolek bolo untuk menghasut, untuk membenci. Namimah, rasa-rasa terasa manis di lidah, akhirnya jadi hobi. Tidak tahu kalau itu penyakit hati. Ini wajib dipelajari. 3 ini ilmu yang wajib dipelajari. Selain 3 ini tafsir, kalau jadi kan buat saya tafsir buat nomor. Usul fikih tidak bisa, tidak apa-apa. Mustalah hadis tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi yang 3 ini tadi setiap orang wajib. Ilmu tentang sifat Allah, ibadah dan muamalat yang kita lakukan setiap hari, dan ilmu tentang penyakit hati. Dan 3-tiganya akan ada di sini. Termasuk ini tadi, ini nanti berikut tadi. Di akhir Sulam Taufik ini ada pembahasan tentang maksiat hati,
maksiat perut, sebelah ini daftar isinya nih, maksiat mata, maksiat lisan, sampai yang terakhir kewajiban bertobat. Itu semua termasuk ilmu yang memang wajib kita pelajari. Wajib dipelajari, diajarkan, diamalkan lil khasi wal 'am, untuk orang khusus dan orang umum. Di kitab Ihya Ulumuddin ada keterangan begini. Dawuh Nabi Isa, hadis, tapi bukan hadis Nabi Muhammad, hadis Nabi Isa. Ini ada di keterangan di kitab ini ya. Man 'alima wa 'amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa yang tahu kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan, 3 hal, bisa lalu diamalkan, karena tidak semua yang tahu mengamalkan. Jadi tahu dulu, ngaji, setelah ngaji diamalkan, setelah diamalkan diajarkan. Kalau 3 ini sudah dilakukan, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat, maka itulah orang yang mulia di kerajaan langit. Mungkin di dunia dia tidak dikenal, tidak ada yang memuliakan dia, dianggap bukan siapa-siapa, tapi di langit dia sudah terkenal. Dia adalah orang agung di antara para malaikat. Ngaji sih, mantan-mantan diamalaken, diulang. Yud'a 'aliman fi malakutis samawat, yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Kita lanjut ke kitabnya. Wal wajibu. Nah, ini kan berisi tentang ilmu yang wajib dipelajari. Apa sih maksudnya wajib itu? Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bitsawab wa tawa'ada tarikahu bil iqam. Wajib itu maksudnya perbuatan sesuatu yang pelakunya Allah janjikan diberi pahala, dan yang meninggalkan Allah ancam dengan hukuman dan siksa. Sederhananya, yang melakukan dapat pahala, yang meninggalkan dapat siksa. Itu wajib. Gak iso sholat, berarti disiksa di akhirat. Yang sholat dapat pahala, pahalanya minimal surganya Allah. Wasamaituhu, saya beri nama kitab ini Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Sulamut Taufiq, tangga pertolongan. Sulam artinya tangga, taufik, taufik pertolongan dari Allah. Ila mahabbatillahi, menuju kecintaan kepada Allah, ala tahqiq, di atas jalan yang benar. Tangga pertolongan untuk menggapai cinta Allah melalui cara yang benar. Kalau caranya tidak benar, tidak akan menggapai cintanya Allah. As'alullah al-karim, saya memohon kepada Allah yang maha pemurah. Karim, maha pemurah. Allah maha pemurah. Kita beramal 1 dibalas 10 sama Allah. Maha pemurah. Kita belum minta sudah dikasih sama Allah. Pemurah. Allah pemurah. As'alullah al-karim, saya memohon kepada Allah yang maha pemurah, ayyaj'ala dzalika minhu, agar karya saya ini, kitab yang saya tulis ini, minhu, dari Allah, lahu, untuk Allah, wa fihi, karena Allah, ilaihi, kepada Allah. Dari Allah, untuk Allah, pada Allah, karena Allah. Jadi memohon agar diberi keikhlasan dalam menyusun kitab ini. Doa dari musannifin. Mudah-mudahan kita juga diberikan keikhlasan untuk mempelajarinya. Karena ikhlas adalah ruhul amal. Jadi amal itu mati kalau nggak dikasih ikhlas. Karena ikhlas itu nyawanya. Ruhul amal, inti dari amal adalah ikhlas. Dan ikhlas itu ada dalam amal ya. Ikhlas itu ada dalam amal. Kalau nggak beramal jangan ngomong ikhlas. Kalau nggak beramal mesti nggak ikhlas. Karena ikhlas itu ada di dalam amal. Contoh ya, contoh ada orang umpama sedekah nang masjid diumumno, misalnya loh Pak Bulan, Bu Bulan
sedekah 1 juta rupiah. Koncone aku sedekah diomong-omong gak ikhlas itu. Pas ngoten ditakoni, sampean sedekah piro? Aku gak sedekah. Sedekah sih baru ikhlas. Kalau gak sedekah mesti gak ikhlas. Sing dirasani, mbok ikhlas, mbok gak ikhlas, sing penting wis sedekah. Lah sing ngrasani wis gak sedekah, gak ikhlas bisa. Jangan ngomong aku ikhlas, ikhlas apa sampai gak sedekah kok ikhlas. Oke, jadi sekali lagi ikhlas itu adanya dalam amal. Kalau beramal baru nanti mungkin ikhlas, mungkin tidak. Ya mudah-mudahan ikhlas. Kalau tidak beramal ya mesti gak ikhlas. Ya, salah kalau. Kemudian ada orang takut ria, takut beramal tidak ikhlas, takut ria, akhirnya nggak jadi beramal. Kata sodako, ketok uang, kasih do. Kata sholat, ketok uang, kasih do. Kata ngaji, ketok uang, kasih do. Kenapa sampai nggak jadi beramal? Takut nggak ikhlas. Sampai yang takut nggak ikhlas, akhirnya nggak jadi beramal. Ancan itu karena setan. Yang diinginkan setan memang agar kita tidak beramal. Makanya dibisiki dengan masalah ikhlas ini tadi. Awas kan ikhlas, awas ria. Akhirnya nggak jadi beramal. Memang itu tujuannya setan. Mulane ada hadis, iki bosone para kiai. Wonten hadis sing Kanjeng Nabi sing dicolong oleh setan. Hadisnya bener, tapi dicolong oleh setan, dibisikkan kepada orang-orang yang medit. Nopo niku lho sedekah yang sembunyi-sembunyi hatta la ta'lam yamin hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yamin. Orang yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, orang yang sedekah sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Oh itu wong medit seneng soal hadis ini. Mungkin lihat kita koi sama enggak tahu sedekah apa. Oh, karo sampai ya. Padahal aslinya enggak tahu aja ya. Aslinya aja enggak tahu. Tapi wah ini saudara singitan. Kamu sing ngeru. Padahal aja enggak tahu saudara. Mulane niku hadis bener tapi dicuri oleh setan, dibisikkan kepada orang-orang yang medit. Jadi ayo kita beramal dulu, kemudian baru kita belajar untuk ikhlas. Dan ikhlas tugas semua setiap orang nih, tugas masing-masing. Bukan kita nuntut orang ikhlas ya. Bukan kita nuntut orang ikhlas. Ingin iku wonten bukan kemarin ya, bulan-bulan belum lama wonten ada ulama yang pundi beliau niku orang Mesir atau orang mana, tinggal di Indonesia tapi sudah lama, namanya Syekh Mustafa Abdul Nabi. Beliau itu menghabiskan usianya kurang lebih selama 20 tahun beliau melakukan penelitian menyusun sebuah kitab namanya Syuhrudan Al-Muftin, syarahnya Minhajul Thalibin. Bayangkan 20 tahun perjuangan menyusun kitabnya jadi dicetak, baru terbit cetakannya, tiba-tiba muncul PDF-nya. Semerawut PDF kitabnya, tidak perlu beli, sudah ada downloadnya, tinggal download ya. Padahal kitabnya besar, puluh belasan jilid, 2 juta atau 3 juta harga kitabnya. Tiba-tiba kitabnya baru terbit, ada orang yang di-scan, ada orang beli kitab, di-scan, disebar PDF-nya. Kemudian syekhnya langsung di sosmednya buat pengumuman, saya tidak ikhlas kalau ada orang yang menyebarkan PDF kitab saya. Nonton netizen seperti kulo jenengan. Bukan saya tidak ikhlas, kata-katanya salah. Saya tidak menghalalkan orang-orang yang mendownload PDF kitab saya. Bukan tidak ikhlas, mungkin salah bahasanya. Saya tidak menghalalkan orang-orang yang mendownload PDF kitab saya. Mantan-mantan netizen kata sekolah jenengan komen, wah berarti syekhnya gak ikhlas. Kan kudune enak kitabnya nyebar, ilmunya nyebar. Nah inilah kesalahan kita. Ketidakikhlasan kita, kadang-kadang kita menuntut orang ikhlas gara-gara kita tidak ikhlas. Maksudnya yang apa? Kenapa kok tidak kita saja ikhlas beli kitabnya? Kenapa kok kita menuntut ikhlasnya syekh?
Kenapa kok tidak kita ikhlaskan diri kita untuk beli kitabnya? Kok nuntut syekh ikhlas, kitabnya gratis? Lah terus sampai ikhlasnya apa? Kok enak nuntut orang ikhlas dia sendiri tidak ikhlas? Ini sami kados, makanya ini tugas semua orang. Kalau jenengan nyekolah no anak, gitu. Sekolah guru harus ikhlas, tapi wali murid juga ikhlas. Guru ikhlas ngajar, wali murid ikhlas bayar SPP. Bukan guru tak dengan ikhlas, Pak Guru mengajar itu ibadah yang mulia, harus ikhlas. Lalu guru ikhlas, wali murid ikhlas apa mboten? Lah kok guru tak dengan ikhlas, wali murid kan ikhlas ya Allah. Semua harus ikhlas ya. Kita harus ikhlas sebelum menuntut orang lain untuk ikhlas. Ya ini musannif di dalam kitab ini, pengarang kitab, beliau sampai berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya diberikan keikhlasan. Sampai wonten kitab nopo nih, Aqidatul Awam atau nopo nih, mualifnya itu, pengarangnya Aqidatul Awam berarti Syekh Ahmad Al-Marzuki. Setelah menyusun kitabnya, kalau sudah Aqidatul Awam atau lainnya, itu kitabnya dibuang ke laut. Kitabnya dibuang ke laut. Kemudian beliau dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang saya ini ikhlas dalam membuat kitab ini, pasti akan sampai juga nanti kepada umat. Ternyata kemudian kitab dibuang ke laut, tidak basah, tidak hilang, ditemukan orang. Kemudian dicari siapa yang menyusun kitab ini, ketemu Syekh Ahmad Al-Marzuki. Hanya tadi ketika kitab ini sudah nyebar kemana-mana, di mana-mana dipakai ngaji. Kitab kita yang lalu Safinatun Najah, Sulam Taufik ini, ketika sudah nampak manfaatnya sedemikian rupa, di sini sudah insya Allah menjadi pertanda, berarti sudah diterima sama Allah. Ikhlas betul pengarang. Makanya sampai kemana-mana kitab ini, di berbagai negeri Muslim dipakai ngaji kitabnya. Insya Allah benar-benar pengarangnya ini ikhlas. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladai, mujiban memberikan kedekatan, wa zulfa ladaihi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuwaffiqa, kemudian pengarang kitab mendoakan wa ayyuwaffiqa, agar mudah-mudahan Allah memberi taufik man waqafa alaihi, orang yang mempelajarinya, lil amal bi muqtada, untuk dapat mengamalkan isinya. Jadi mungkin bisa mengamalkan isi dari kitab ini. Tsumma, kemudian setelah mengamalkan, at-taraqi bit tawaddud bin nawafil, naik tingkat dengan senang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi si wajib kalau sudah wajib menjadi benar-benar merasuk ke dalam darahnya dan dagingnya, darah daging, pokoknya si wajib ini tidak lagi bolong-bolong sholatnya, baru kemudian naik peringkat, naik tingkat tawaddud bin nawafil, senang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Makanya orang kalau masih punya hutang, tidak usah sodako. Lapor duit hutang kok sodako. Sodako sunnah, bayar hutang wajib. Yang wajib dulu diberesi. Jangan wajib masih ada yang bolong melakukan yang sunnah. Sholat Jumatan males, kok rajin sholat duha. Subuh bablas, tapi malah duha gak pernah bolong. Sama kok rajin teman sholat duha, lu ekonomi bos. Ternyata sholat duha itu sebagian ekonomi. Gawat nih, gawat. Jadi tidak usah. Nah, termasuk nih, ngapunten. Ini ada satu nasihat yang pedes tapi benar. Pedes tapi benar. Lain nasihatnya tadi yang pedes tapi benar, yang tadi yang kulil haqqa walau kana murra. Perintah yang Kanjeng Nabi itu kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar meskipun terasa pahit. Seneng ngaji, apa? Seneng ngaji tapi masih membuka aurat. Ngaji ini sunnah, nutup aurat itu wajib. Mudah-mudahan buahnya ngaji nanti nutup aurat ya. Buahnya ngaji mudah-mudahan nutup aurat. Amin. Amin. Amin.
usah sedekah kalau masih punya utang. Lunasi dulu utangnya, baru nanti sedekah. Yang wajib dulu. Kalau sudah selesai, baru naik tingkat dengan menambahi yang sunnah. Liyahuza hubbahu wa wala, agar mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di hadis qudsi Allah nyatakan la yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Cara untuk mendapatkan cintanya Allah adalah dengan menambahi ibadah-ibadah sunnah. Banyak ibadah sunnahnya insyaallah dicintai sama Allah. Tapi harus siap ya. Kalau dicintai Allah diuji. Kalau dicintai Allah diuji. Tidak ahabballahu 'abdan ibtala. Ketika Allah mencintai seorang hamba akan diuji. Tapi enggak usah khawatir juga. Wa idza btala sabar. Tapi kalau dia benar dicintai sama Allah, ketika ujiannya datang, dia juga diberi kekuatan dan kesabaran. Makanya kalau kita mau membedakan musibah yang ujian atau hukuman itu gampang. Karena musibah kan ada dua macam, ada yang ujian. Ujian ini berarti kalau lulus naik kelas ya. Ujian kan. Ada musibah yang hukuman. Bedakannya gimana? Gampang. Karena itu tadi Nabi ngasih petunjuk. Kalau yang dikasih musibah dia sabar, berarti musibahnya ujian. Lulus naik kelas. Tapi yang dikasih ujian kok makin jauh sama Allah. Dia kok jamaah, dikai loro kok mandeg jamaah. Dia kok seneng ngaji. Ketika nopo umpama gitu, bangkrut kok mandeg ngajine. Nah, berarti bukan ujian ya, hukuman ya. Tapi kalau yang dikasih musibah macet kenceng ibadahnya, berarti ujian. Mau naik kelas, naik kelasnya tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebelum lanjut pasal berikutnya, barangkali mau tersi kita letakkan mau. Namun belum kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tanya saya, hari Selasa kemarin banyak rekan-rekan yang melaksanakan perbukasan. Makanya kemudian saya melihat TikToknya Kiai Masuki Mustama. ya. Tidaknya tadi Kiai Masuki mengatakan bahwa untuk kegiatan prabukasan ini oleh Mbak Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah dilarang. Jadi orang itu dilarang untuk melaksanakan amalan prabukasan. Kemudian, namun kenyataannya masih banyak kiai-kiai yang melaksanakan prabukasan. Katanya Kiai Masuki, sebelum Nabi meninggal itu Kanjeng Nabi dan sahabat tidak pernah melaksanakan prabukasan, dan apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi itu sudah lengkap. Ibarat orang wanita pakai bedak itu sudah pas, jadi cantik. Kenapa kok ditambahin bedaknya lagi yang jadi gembluk-gembluk? Mohon petunjuk. Prabukasan hari ini kan tanggal 1 Rabiul Awal ya, hari ini tanggal 1 bulan Maulid. Rabu kemarin Rabu Bekasan. Rabu Bekasan ini panjang ceritanya. Tentunya memang Rabu Bekasan itu kan mitos yang tidak hanya ada di Indonesia, tidak hanya ada di Jawa. Berbagai negara itu dikenal mitos tentang Rabu Bekasan itu. Mbah Hasyim itu memang ada fatwanya Mbah Hasyim kula nggih Semerak, dan itu selalu diulang lagi kalau Rabu Bekasan. Tapi di sisi lain juga ada banyak kiai, banyak ulama yang menganjurkan untuk sholat sunnah di malam Rabu Bekasan. Yang perlu pahami dari fatwanya Mbah Hasyim itu, beliau mengatakan, dan memang benar, orang yang di malam Rabu Bekasan sholat sunnah Rabu Bekasan itu bid'ah. Benar ya. Usolli sunnata malam Rabu Bekasan bid'ah. Tidak ada sholat Rabu Bekasan, tidak ada. Yang ada kan sholat hari raya ada.
Sholli sunnata Idul Fitri ada, sholat Idul Adha ada, sholat malam nisfu Sya'ban ada, sholat malam berbukasan tidak ada, sholat Lailatul Qadar tidak ada, sholat Lailatul Qadar, sholat malam biasa itu kan sholat tahajud, sholat malam. Nah, jadi orang-orang yang ditakutkan oleh Mbah Hasyim itu subhanallah, kalau ada orang yang kemudian mengira ada sholat khusus malam berbukasan, karena itu membuat ibadah baru. Termasuk membuat ibadah baru adalah mengkhususkan ibadah di waktu-waktu tertentu. Tapi orang-orang yang melakukan itu memang biasanya dikasih tahu, dan hendaknya dikasih tahu oleh ustadznya, oleh tokoh masyarakatnya, dikasih tahu bahwa sholat yang dilakukan di malam berbukasan itu sholat hajat biasa yang tidak khusus. Artinya dilakukan malam berbukasan boleh, malam Jumat ya boleh, malam Minggu boleh, malam Senin ya boleh, malam apapun boleh. Dan kalau kita orang-orang NU secara umum, bahkan yang bukan ustadznya, bukan ulamanya, orang awamnya, insya Allah paham kalau itu bukan malam khusus, bukan sholat khusus malam berbukasan. Kalau mengkhususkan jadi bid'ah betul iya. Sama seperti orang misalnya yang mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, bid'ah. Oh iya memang betul bid'ah kalau mengkhususkan Yasin malam Jumat. Tapi kita semua yang Yasinan itu nggak ada yang mengkhususkan. Kita nggak ada yang ngarani tahlilan aja malam Kamis loh ya, malam Jumat aja ya. Siapa yang bilang begitu kan nggak ada. Kita semua tahu, kita semua yang tahlilan itu tahu Yasinan itu malam Jumat boleh, malam Minggu ya juga boleh, malam Senin ya boleh. Tapi kenapa kalau diambil malam Jumat? Yang bagus malam Jumat. Tapi kadang ada orang apa namanya yang kebetulan hajatnya malam Rebu, ditaruh di rumahnya malam Rebu ya tidak apa-apa, kita mau datang, tidak ada yang mengkhususkan. Dan itu sebenarnya memang punya dasar kalau malam berbukasan itu. Tapi dasarnya tidak harus dipercaya karena dari mimpinya orang soleh. Ilham itu apa sih? Ilham itu kalau terjadi kepada Nabi namanya wahyu. Kalau terjadi kepada orang bukan Nabi, orang baik, namanya ilham. Kalau terjadi kepada orang yang bersekutu dengan iblis, dengan jin, ya beda lagi namanya. Beda lagi namanya sihir. Jadi ada orang soleh mimpi, katanya di mimpinya itu dapat ilham dia bahwa balak yang Allah turunkan dalam 1 tahun itu terjadinya di malam berbukasan. Jadi malam berbukasan ini dalam mimpinya ya. Yang percaya silakan, yang tidak ada apa-apa. Ini bukan wahyu ini, bukan Nabi yang ngomong, orang kiai sih ngomong. Percaya silakan, tidak ada apa-apa. Ada kiai mimpi balak yang Allah turunkan dalam 1 tahun itu turunnya di malam berbukasan. Bukan dalam artian hari itu banyak balak, bukan. Balaknya itu turunnya malam berbukasan, nanti akan turun ke dunia ya tetap nyicil. Cuma diturunkan bleknya itu malam berbukasan. Kira-kira sama dengan Al-Quran yang turun malam nuzulul Quran itu. Nuzulul Quran, Al-Quran blek turun seluruhnya ke langit dunia, kemudian diturunkan bertahap selama 23 tahun. Malam berbukasan itu katanya balaknya Allah itu turunnya ke langit itu di malam berbukasan blek, kemudian nanti turunnya nyicil dalam 1 tahun. Bukan itu hari yang banyak musibahnya, bukan. Makanya kemudian orang sholat hajat, hajatnya dengan niat daful balak, mudah-mudahan diselamatkan dari balak dalam 1 tahun ke depan. Apakah bisa orang itu selamat dari balak? Kalau selamat dari balak agama bisa. Kalau selamat dari balak dunia, setiap orang pasti akan kena balak dunia. Karena Allah sendiri yang menyatakan, wala nabluwannakum, sungguh pasti kita akan diuji. Minimal ada 1 ujian yang pasti, yaitu kematian. Tidak ada orang lolos dari itu. Kalau nggak dia yang mati, keluarganya yang mati, itu pasti. Tapi kalau musibah agama,
bisa orang selamat. Nabi Muhammad nggak pernah dapat musibah dalam agama. Orang-orang soleh, apa sih musibah agama itu? Musibah agama itu ya subuh kebablasan, Ramadan nggak poso, itu musibah dunia. Kita bisa berdoa agar selamat dari berbagai musibah dunia, bisa anaknya jadi bandar narkoba, itu dunia kan agama. Anaknya metengi, anaknya wong, musibah agama, musibah dunia juga. Jadi malam berbukasan itu sholatnya sholat hajat biasa, lidafil balak, bahkan bangun almarhum Zubair itu malah punya amalan khusus. Suratnya Al-Qadar nopo 17 kali atau nopo. Memang ada banyak hal yang bisa diulik sebenarnya dari Rebo Bekasan itu. Tapi memang mulai di pertemuan yang lalu tidak